Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan yang begitu mulia ini adalah sebuah madrasah bagi kita yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang begitu berarti. Banyak sekali nilai kehidupan yang diajarkan di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya ada yang berkaitan dengan ukhrawi seperti takwa, bagaimana Allah mengatakan la'allakum tattaqun, dan juga berkaitan dengan unsur duniawi, contohnya penghematan, di mana di bulan Ramadan ini kita bisa banyak berhemat. Tentu ini bagi orang yang tidak lapar mata ketika berburu jajanan di pasar Ramadan di penghujung hari sebelum berbuka puasa. Baik, salah satu nilai yang diangkat dan diajarkan di dalam madrasah bulan Ramadan ini adalah nilai gotong royong, yang mana akan mengundang persatuan dan kesatuan umat ini. Ini terlihat jelas ya, di mana Rasulullah SAW mencontohkan nilai ini atau semangat gotong royong ini di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya apabila Nabi SAW idza dakhala al-ashrul akhir, apabila masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya tidak mendatangi istrinya, tidak melakukan hubungan suami istri. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan ibadah, membaca Quran dan lain sebagainya. Namun kesibukan ini, ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata tidak menjadikan beliau lalai untuk gotong royong mengingatkan orang lain untuk ikut serta dalam beribadah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wa aiqadha ahlahu, beliau juga membangunkan istrinya, keluarganya, orang-orang terdekatnya untuk sama-sama beribadah. Dari sisi ini kita lihat semangat gotong royong itu memang dibangun oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Namun bukan itu pembahasan utama kita. Kita akan melihat bahwa bulan Ramadan ini dan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalamnya, mulai dari 1 Ramadan sampai dengan 1 Syawal, itu ternyata mengajarkan kepada kita untuk memiliki semangat gotong royong yang mana insya Allah nantinya akan mengundang persatuan ini. Ini dilihat dari berbagai sisi ya, kurang lebih 3 lah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama bahwasanya Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berjamaah, untuk senantiasa membangun kehidupan sosial yang baik. Ini terlihat dari mana? Dari berbagai macam ibadah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Contohnya sangat jelas ya, salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan pahala besar bagi orang yang melakukan salat tarawih secara berjamaah hingga tuntas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang mengerjakan salat malam, mengerjakan ibadah tarawih bersama dengan imam, bersama dengan jamaah hingga tuntas, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditetapkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya pahala salat semalam suntuk. Bayangkan, mengerjakan salat tarawih mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam ya, kalau baca 1 juz mungkin sampai 2 jam atau lebih, tergantung jumlah bacaan dan kecepatan bacaan. Akan tetapi salat yang mana hanya setengah jam ini ya, atau 1 jam ini atau 2 jam tadi, ketika dilakukan secara berjamaah hingga tuntas, membersamai imam hingga tuntas, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya pahala salat 1 malam. Salat semalam suntuk 12 jam. Apalagi orang yang yang tinggal di daerah yang malamnya lebih panjang daripada siangnya, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya salat semalam suntuk. Dan keutamaan ini hanya bisa didapatkan apabila orang tersebut melakukan ibadah tarawih tadi secara berjamaah. Baik. Mohon maaf Ustadz, ada suara yang suara masuk ke saya. Mungkin bisa di setting. Baik. Itu yang pertama, bahwasanya ibadah tarawih ini
yang dilakukan berjamaah, semangat gotong royong di sana dimunculkan. Seorang bertemu dengan kawannya yang lain, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan orang lain yang melakukan ibadah yang sama, membuat ia merasa ringan melakukan ibadah tersebut. Dan inilah rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang sebelum kita ketika mensyariatkan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa. Supaya ya kita sebagai orang Islam merasa ini ringan. Oh, sudah ada kok sebelum kita orang-orang terdahulu yang melaksanakan juga. Demikian pula ibadah tarawih misalnya, merasa, apalagi orang yang belum terbiasa sholat malam misalnya, atau yang baru di bulan Ramadan ini memulai melakukan ibadah malam misalnya, akan merasa ringan karena melihat juga ada jamaah, ada orang lain yang sama-sama mengerjakan ibadah tersebut. Nah, ini semangat gotong royong terlihat dari sini. Contoh lainnya, nanti di penghujung Ramadan atau pada saat masuk 1 Syawal kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan ada khutbahnya juga. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan seluruh anak-anak pingitannya, garis-garis pingitan itu, dan juga wanita-wanita haid untuk menghadiri sholat tersebut. Dan ini menunjukkan semangat kebersamaan yang ingin diajarkan Rasulullah SAW dalam rangkaian ibadah Ramadan ini. Ummu Atiyah radhiyallahu taala menceritakan, umirna, kami diperintahkan, maksudnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, an nukhrijal awatika wal hayyadha fil aidain yashhadna al khair wa da'watal muslimin. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak gadis kami, ya, wanita-wanita pingitan kami, bahkan kami disuruh juga mengajak ikut serta wanita-wanita yang haid untuk hadir sholat Idul Fitri, yashhadna al khair, supaya mereka bisa menyaksikan kebaikan yang ada pada hari tersebut, wa da'watal muslimin, dan juga doa-doa daripada kaum muslimin. Dari sini ya, semangat kebersamaan itu dibangun. Kebersamaan berjamaah itu dibangun secara gotong royong yang nantinya diharapkan bisa mendatangkan persatuan umat ini. Dari sisi ini kita lihat bahwasanya memang Ramadan adalah madrasah yang mengajarkan gotong royong dan kebersamaan. Dari sisi yang lain, ya, Ramadan ini mengajarkan kepada kita bukan hanya membangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namun juga hubungan horizontal antara kita dengan makhluk Allah yang lainnya, terutama sesama manusia. Ya, banyak syariat-syariat yang diajarkan, yang disyariatkan pada saat kita berpuasa atau pada saat di bulan Ramadan ini, yang memang mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Contohnya yang paling jelas adalah disyariatkan bagi seseorang untuk memberi makan orang lain berbuka puasa, untuk memberikan orang lain takjil misalnya, atau iftar, apalah namanya, untuk berbuka puasa intinya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Ini kata Rasulullah, orang yang beri makan orang buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Namun spesialnya kata Rasulullah SAW, pahala orang yang berpuasa tidak berkurang sedikitpun. Ya, copy paste, kemudian ibaratnya ya, pahala orang yang berpuasa itu di copy, kemudian di paste, di mana di timbangan pahala orang yang memberikan makanan buka puasa. Bukan hanya dia sekedar mendapatkan keuntungan secara vertikal dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pahala, dia juga memberi makan orang lain untuk berbuka puasa. Di sini ya ada semangat membangun hubungan secara horizontal juga di kalangan kaum muslimin. Ibadah yang lainnya contohnya adalah zakat fitri. Ya, zakat fitri disyariatkan di akhir bulan puasa. Di akhir bulan puasa kita membayar zakat. Dan ini zakat ini tentunya ditunaikan dan diberikan kepada kaum fakir miskin yang membutuhkan.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan, farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr. Rasul mewajibkan zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafat. Sebagai bentuk pensucian diri seorang yang berpuasa dari hal yang sia-sia yang ia kerjakan pada saat ia berpuasa, awir rafas, atau perkataan yang tidak pantas yang seharusnya tidak dia ucapkan pada saat ia berpuasa, atau perilaku tidak pantas yang seharusnya dia tidak kerjakan pada saat ia berpuasa. Ya, ini semua zakat fitri itu menghapus dan mensucikan kotoran-kotoran tersebut, sehingga seorang menjadikan pahala puasanya itu sempurna, suci, bersih, hingga kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa tu'matan lil masakin. Dan juga zakat fitri ini gunanya adalah memberi makan orang-orang miskin. Jadi orang yang melakukan atau yang membayar zakat fitri sejatinya melakukan dua hal. Yang pertama, dia membersihkan dirinya sendiri. Di sini ada keuntungan vertikal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia memberi makan orang lain. Dan di sini ada maslahat horizontal dia dengan makhluk Allah yang lain, orang-orang miskin yang membutuhkan makanan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang dhaif, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ugnuhum 'anit thawaf fi hadzal yaum." Jangan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari ini, di hari lebaran ini, mereka minta-minta jalan ke sana kemari untuk meminta-minta makanan di kalangan kaum muslimin. Maksudnya mereka di sini adalah orang-orang miskin. Jangan sampai. Dan ini, semangat inilah yang dibangun oleh agama Islam, yang dibangun oleh Ramadan, yang diajarkan dalam madrasah Ramadan ini. Dari sisi yang lain, dari sisi yang ketiga, kita lihat bahwasanya Ramadan ini adalah madrasah yang mengajarkan kesetaraan dan keadilan sosial. Wah, ini bahasa Pancasila. Bagaimana itu? Ya, kalau kita lihat ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini disyariatkan untuk dikerjakan oleh semua kalangan. Kaya, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, hamba sahaya, ataupun orang merdeka, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa selama memenuhi kriteria yang disebutkan oleh para fuqaha. Misalnya orang Islam, akil, balik, mampu berpuasa, sehat, dan tidak dalam keadaan bersafar, tidak dalam keadaan bersafar. Maka orang-orang yang seperti ini, yang memenuhi kriteria tersebut, diwajibkan baginya untuk berpuasa. Zakat fitri yang tadi telah kita sebutkan juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikerjakan oleh berbagai macam golongan kaum muslimin. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, farad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasa'an min syair alal abdi wal hur. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Umar, mewajibkan zakat fitri ini 1 sa' kurma, 1 sa' gandum. Untuk siapa? Diwajibkan bagi hamba sahaya dan orang merdeka yang bukan budak, wajib melakukannya. Wa dzakari wal untha, laki-laki dan perempuan. Was shaghiri wal kabir, anak muda ataupun orang tua, anak kecil maupun orang tua, semuanya wajib membayar fitrah zakat fitri. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah madrasah yang mengajarkan kesetaraan dan mengajarkan keadilan sosial bagi orang-orang Islam. Dari 3 sisi ini kita dapati ya bahwasanya memang Ramadan adalah sebuah madrasah kecil yang mengajarkan kepada kita betapa pentingnya gotong royong dan membangun kesamaan dan kesetaraan, kesatuan di kalangan kaum muslimin. Persatuan dan kekuatan itulah yang menjadi pembesar dan penguat kaum muslimin. Kaum muslimin yang berbahagia, pemirsa Markas Inayah yang berbahagia dimanapun Anda berada, nilai yang diajarkan oleh Ramadan ini sayangnya ya tergerus oleh banyaknya perselisihan, perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin pada zaman ini. Kalau kita perhatikan ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syaitana ayita an ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu
sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mendirikan salat di Jazirah Al-Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Akan tetapi syaitan itu punya alternatif program kerja yang lain. Dia sudah tidak bisa lagi disembah di Jazirah Arab, kata Rasulullah SAW. Namun dia punya program kerja yang lain. Apa itu? Program kerjanya adalah membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan ini adalah agenda syaitan. Berbeda, berselisih pendapat, berselisih cara pandang dan lain sebagainya, itu adalah sebuah kewajaran. Akan tetapi berpecah belah, saling memusuhi satu sama lain di kalangan umat Islam ini adalah sesuatu yang tentunya tercela. Kalau kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, itu adalah hal yang wajar. Bahkan itu sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Kalau misalnya walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Ya. Ini sudah menjadi sunnatullah bahwasanya kita akan berselisih, berbeda pandangan dan lain sebagainya. Namun ya itu tadi telah kita sebutkan bahwasanya apabila perbedaan ini terjadi, kemudian perbedaan itu diperbesar, dipertajam hingga akhirnya saling melukai satu sama lainnya, maka inilah yang menjadikan syaitan dan para sekutunya bertepuk tangan dan bersorak ria, disebabkan umat ini semakin hancur dan semakin berpecah belah. Kapan kita bisa maju dan menjadi umat yang terbaik? Apabila kita berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kalian itu, ini adalah umat kalian, kata Allah, agama kalian, umat yang satu, agama yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, sembahlah aku. Dalam ayat yang lain, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian. Kita berada, mari kita sama-sama belajar daripada madrasah Ramadan ini, kita kembali merangkai persatuan kita, kembali mengingat bahwasanya Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita satu, tuntunan kita satu, tuntunan Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an kita yang kita dan juga bendera yang kita angkat adalah bendera yang sama, bendera la ilaha illallah. Perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti. Demikian, mudah-mudahan pesan yang ingin disampaikan melalui ceramah ini bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk bersaham pahala dengan share atau like video ini, bagikan juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan, dan jangan lupa scroll ke bawah, lihat juga video-video yang lain yang terdapat di dalam fanpage ini. Demikian, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.